Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tani dengan channel kami yang membahas dan mengulas tentang pertanian. Selain itu juga membahas dan mengulas tentang berita yang ada di desa. Pada kesempatan kali ini masih di pekarangan rumah. Saya mengajak sobat-sobat tani sekalian untuk selalu memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah untuk digunakan sebagai sumber pangan keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana caranya memperbanyak tanaman seledri dari tunas, tidak dari biji. Mari ikuti saya untuk melakukan kegiatan ini. Ya, Sobat Tani, ini merupakan tanaman seledri yang saya miliki. Awal-awal dulu saya menggunakan biji untuk menanam tanaman seledri. Kemudian karena tanaman saya sudah seperti ini Sobat Tani, bagian saya akan memperbanyak menggunakan tunasnya. Jika pada umur tertentu nanti tanaman seledri akan memunculkan tunas baru seperti ini Sobat Tani. Mohon maaf, ini saya akan tunjukkan. Nah, tunas baru seperti ini yang saya akan gunakan untuk perbanyakan pada tanaman seledri, sehingga tidak membutuhkan biji lagi untuk memperbanyak. Kelemahan dari penggunaan biji untuk memperbanyak tanaman seledri yaitu bibit tanaman seledri itu sangat lama tumbuh. Itu pun jika kelembapan tertentu tidak tumbuh. Jadi saya di sini mengajak sobat tani sekalian untuk memanfaatkan tunas yang ada untuk memperbanyak tanaman seledri. Ini nanti saya akan bawa ke tempat persemaian yang saya miliki. Mari tetap ikuti saya Sobat Tani untuk memperbanyak tanaman seledri dari tunas. Ya, Sobat Tani sekalian, mari kita memperbanyak tanaman seledri dari tunasnya. Ini tanaman seledri yang telah banyak tunasnya tadi Sobat Tani. Ini dari tunas-tunas yang baru ini bisa Sobat Tani potong. Nah, jadi usahakan seperti ini Sobat Tani. Ini walaupun ada sebagian akar yang tercabut, tapi akarnya masih untuk digunakan bisa maksimal. Ini akarnya masih. Usahakan seperti ini Sobat Tani. Kemudian kita tanam pada polybag. Ini polybag sudah saya basahi. Media tanam sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya, ini Sobat Tani. Ini jika diperbanyak akan banyak Sobat Tani. Ada beberapa tanaman karena tunasnya sudah mulai banyak ini Sobat Tani. Dulu ini tanamannya hanya satu Sobat Tani. Karena sekitar waktu 2 bulanan Sobat Tani sudah memiliki akar yang banyak. Nah, ini Sobat Tani. Ini langsung kita tanam. Ya, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tanaman seledri hanya dapat tumbuh jika menggunakan pupuk kohe kambing. Tapi di sini saya akan menggarisbawahi, tanaman seledri akan tetap tumbuh dengan pupuk apapun, entah itu kohe kambing, kemudian kotoran sapi atau kotoran ayam, selama dalam pengolahannya itu dilakukan fermentasi Sobat Tani. Ini saya tidak menggunakan kohe kambing seperti tanaman-tanaman yang saya miliki di taman seledri yang saya miliki, itu tidak menggunakan kohe kambing sama sekali, tapi masih subur. Karena pemerhatian nutrisi pada tanaman di polybag itu luar biasa, harus maksimal karena hanya keterbatasan tempat untuk akar itu mendapatkan nutrisi. Jadi nutrisi di tanaman polybag itu harus benar-benar diperhatikan. Baik Sobat Tani, mungkin itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi tanaman seledri itu bisa dibudidayakan dari bijinya, kemudian bisa dibudidayakan dari tunasnya. Tergantung Sobat Tani memilih dari segi apa, bisa dari biji atau bisa dari tunas. Demikian Sobat Tani yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya akan melanjutkan. Oh ya, nanti saya akan menunjukkan hasilnya setelah tanaman saya tanam menggunakan tunas. Mungkin beberapa minggu kemudian nanti saya akan sambung lagi hasilnya seperti apa. Demikian Sobat Tani,
langsung saja nanti tunggu tanaman seledri saya tumbuh dari hasil penunasan ini. Ya Sobat Tani, ini merupakan hasil dari perbanyakan tunas pada tanaman seledri yang saya tanam. Ini sudah berumur 2 minggu Sobat Tani. Ini akan menghasilkan seperti ini. Oh ya Sobat Tani, ini kenapa saya taruh pada tempat seperti ini. Ini karena kurang tempat dan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Karena dulu tanaman baru sehingga intensitas matahari harus dikurangi. Dan ini hasilnya Sobat Tani, bisa tumbuh semuanya. Walaupun ada 1-2 yang tidak tumbuh seperti ini Sobat Tani. Ini karena kemarin banyak hujan sehingga tidak tumbuh seperti ini. Tapi rata-rata tumbuh dengan baik dan subur seperti ini Sobat Tani. Ya, demikian tentang perbanyakan tanaman seledri melalui tunasnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Sobat Tani sekalian dan untuk saya pribadi. Silakan jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Ada saran maupun kritik, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak dan yang baik untuk Sobat Tani sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.